Sebuah video yang mempertontonkan aksi LGBT di sebuah kafe di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan belakangan viral di media sosial. Ya udah. Udah. Ya lihat sini aja. Oke. Gue mau nanya dong, menurut lo LGBT itu apa sih? Menurut gue LGBT itu perlakuan menyimpang dan gak masuk akal sih. LGBT itu bukan tentang ekspresi kebebasan, tapi ekspresi yang menyesatkan. LGBT bukanlah budaya modern, melainkan budaya yang terbelakang. Bukannya tidak menghargai, tetapi LGBT memang harus dihalangi. LGBT adalah sebuah pertentangan dari sila pertama Pancasila. LGBT sebuah tindakan yang nggak bisa dibenarkan sedikit pun. Di era sekarang, kebebasan berekspresi adalah sesuatu yang terus digaungkan dan diperjuangkan, terlebih pada negara demokrasi. Salah satu hasil dari kebebasan berekspresi adalah lahirnya sebuah paham LGBT, di mana mereka mengusung adanya hubungan percintaan sesama jenis. Tentu hal ini adalah sebuah hal menentang dari berbagai macam aspek, terutama di Indonesia. Lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau singkat dengan LGBT kembali menjadi pembahasan publik akhir-akhir ini yang dianggap sebagai kelainan seksual yang sudah sangat tinggi. Sudah sewajarnya direspon secara negatif di masyarakat umum karena dianggap amoral dan bertentangan dengan nilai-nilai moral, agama, dan juga Pancasila. Penolakan dari berbagai kalangan bukan keinginan agar kelompok tersebut dikriminalisasi melalui undang-undang sangat keras disuarakan, khususnya kalangan para agama. Pro kontra terhadap kalangan ini tidak bisa diterima. Kalangan pro menyatakan LGBT merupakan ekspresi yang harus dihargai dan dilindungi oleh negara. LGBT dianggap merupakan bagian dari HAM, sedangkan dari pihak kontra mengatakan bahwa LGBT merupakan seks yang menyimpang dan bisa merusak tatanan sosial. Pendapat ini biasanya disuarakan oleh kalangan agama maupun budaya di Indonesia. Hal ini diperkuat oleh pernyataan mengenai masalah LGBT di Indonesia ini sudah banyak menuai pro dan kontra. Mereka yang pro dengan LGBT menyatakan negara harus dapat mengkampanyekan sikap non-diskriminatif antara laki, perempuan, transgender, heteroseksual maupun homoseksual. Dilihat dari perspektif hak asasi manusia atau HAM, pendukung dari LGBT menyatakan orientasi seksual merupakan manifestasi dari HAM. Bagi yang kontra terhadap LGBT, menyatakan bahwa LGBT sebagai bentuk penyimpangan dari seksual yang tidak termasuk ke dalam konsep dasar hak asasi manusia. Terlepas dari pro kontra tersebut, saat ini terdapat peningkatan kelompok tersebut di Indonesia, khususnya gay di daerah perkotaan seperti Bali, Jakarta, Surabaya, dan Yogyakarta. Bahkan kalangan ini juga sudah memiliki organisasi yakni Gaya Nusantara. Hebatnya lagi, organisasi ini merupakan organisasi gay terbesar yang ada di Asia Tenggara dengan sebaran di 11 kota di Indonesia. Hal yang sama diperoleh United Nations Development Program 2014 disebut yang menyebutkan bahwa 2012 Ada 2 jaringan nasional organisasi LGBT dan 119 organisasi di 28 dari 34 provinsi di negara ini, menurut UNDP. Ini menunjukkan bahwa dua kubu pro dan kontra memiliki massa yang mendukung yang semakin besar dari tahun ke tahun. Di tahun 2016, anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang bernama Muhammad Nasir Jamil, dia mengatakan bahwasannya gaya hidup LGBT merupakan ancaman serius bagi bangsa Indonesia. Beliau menegaskan LGBT dilarang berkembang bebas dengan segala macam aktivitasnya maupun gerakannya dalam bentuk apapun. Apalagi beliau juga menekankan komunitas LGBT ini disinyalir mulai melakukan penetrasi ke kampus-kampus melalui kelompok kajian atau diskusi-diskusi ilmiah.
LGBT merupakan problem sistematis yang menyangkut banyak faktor, saling terkait satu sama lain, sehingga membutuhkan solusi yang sistematis. Anak muda atau generasi Z adalah sasaran empuk bagi para kaum LGBT. Di era digital 2.0, sekarang akses informasi sangatlah mudah. Penyebaran paham dan propaganda juga semakin mudah. Sangat akan mudah sekali kita melihat di internet orang-orang berekspresi sebebas mungkin, terutama dalam hal orientasi seksual. Bahkan banyak yang secara terang-terangan menerangkannya. Ini adalah sebuah hal yang harus diperhatikan. Terlebih era sekarang anak muda sangatlah mendominasi. Berbicara kebebasan berekspresi dan LGBT, kita akan membahas lebih dalam lagi bagaimana paham liberalisme melahirkan kebebasan berekspresi, lalu kebebasan berekspresi mendasari pemikiran gerakan LGBT. Untuk paham liberalisme sendiri itu menekankan kebebasan individu, pemerintah yang demokratis, dan keadilan sosial. Liberalisme memiliki hubungan dengan kebebasan berbicara dan berekspresi, karena liberalisme mempromosikan kebebasan individu dan hak asasi manusia. Namun, pendukung liberalisme percaya bahwa kebebasan berbicara dan berekspresi harus dijamin oleh pemerintah. Pada akhirnya, penganut LGBT merasa bahwa mengekspresikan orientasi mereka itu tuh yang bisa dibilang menyimpang adalah sebuah kebebasan. Kebebasan yang menurut mereka harus dilindungi oleh negara. Akan tetapi di Indonesia adalah negara hukum yang berasas pada Pancasila. Dan ekspresi terhadap orientasi yang menyimpang ini sudah keluar dari asas Pancasila. Dinas Kesehatan Kabupaten Subang bulan Juni 2023 mendeteksi bahwa penderita HIV atau AIDS pada tahun 2023 terdapat sebanyak total 2.900 penderita. Sedangkan selama tahun 2023, selama 6 bulan, tercatat sebanyak 143 kasus, 33%-nya disebabkan oleh LGBT. Dari kasus lelaki suka dengan lelaki atau LGBT. Jumlah orang dengan HIV atau AIDS ODHA mencapai 100% dengan jumlah populasi ODHA. Kategorinya hubungan laki suka dengan laki-laki alias gay. Meningkat 2 kali lipat yang terdapat di Blitar. Kementerian Kesehatan atau Kemenkes juga menyatakan lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT adalah masalah kesehatan jiwa. Hal itu telah jelas dinyatakan dalam buku yang dibuat oleh Kemenkes pada tahun 2017. Melihat dari sisi gelap akan dampak pada LGBT dari segi kesehatan, kita dapat sama-sama mengetahui bahwa adanya kerugian yang timbul dari populasi LGBT. Ya, betul. Adanya penyakit HIV atau AIDS. Dilansir dari beberapa berita yang menunjukkan fenomena penyimpangan orientasi seksual, hal ini menjadi perhatian dari Dinas Kesehatan di berbagai daerah. Ditunjukkan bahwa HIV atau AIDS sedang terus meningkat, terlebih pada kasus gay itu sendiri. Selain itu, pada kerusakan moral yang diakibatkan dari bentuk LGBT, sebagaimana kita tahu, kebebasan berekspresi dalam ranah seksualitas secara sesama jenis bukan hal yang sangat lumrah. Terlebih dengan beberapa kasus budaya barat yang terlalu vulgar dan mengekspresikan kebebasannya, yang sangat bertentangan dengan norma sosial di Indonesia. Kita tahu bahwa tidak setiap individu akan melakukan hal yang senonoh. Tapi apabila terjadi legalitas secara hukum mengenai kaum LGBT, kami menduga akan memperburuk generasi yang akan datang. Secara moral, etika, nilai agama, dan ketertiban masyarakat, hubungan seksual tanpa menikah antara lelaki dan perempuan juga tidak dibenarkan oleh masyarakat. Sebagai hal yang tabu, sebagian masyarakat menolak atas dasar agama. Bahkan pemerintah pun juga mengumumkan bahwa komunitas LGBT ini merupakan ancaman moral bagi kehidupan masyarakat. Bahkan MUI pun menolak keras ekspresi kaum LGBT dengan mengeluarkan fatwa penolakan akan praktek hubungan badan dan perkawinan sesama sejenis. Pasal 292 KUHP menyebutkan hukuman bagi pelaku persetubuhan sejenis kelamin dengan orang yang belum dewasa akan dikenakan sanksi berupa penjara paling lama 5 tahun. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur secara jelas mengenai syarat-syarat perkawinan, diantaranya harus dengan lawan jenis.
Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 1 tersebut dikatakan bahwa perkawinan adalah ikatan batin antara pria dan wanita untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia, bukan ikatan antara laki-laki dengan laki-laki maupun perempuan dengan perempuan. Melalui beberapa undang-undang atau peraturan, sangat jelas bahwa hukum di Indonesia tidak memberikan kelonggaran pada kaum LGBT. Walaupun pada saat ini penolakan tersebut dibilang bertentangan dengan HAM, khususnya pada hak berekspresi, Indonesia tetap berpegang teguh pada moral atau norma dari sisi agama maupun dari sisi adat. Selain itu, kami juga mengutip pendapat dari Suparji Ahmad sebagai pakar hukum. Beliau menjelaskan bahwa LGBT bukan perbuatan yang legal. Tentunya aktivitas legal sebaiknya tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Dr. Haji Muhammad Hidayatul Wahid MA, mengingatkan pemerintah Indonesia untuk tegas menolak dan melarang rencana pertemuan aktivis LGBT se-Asia Tenggara dalam Queer Advocacy Week yang akan dilaksanakan oleh ASEAN Shogi Caucus di Jakarta. Hal ini juga sejalan dengan aspirasi penolakan yang telah disampaikan secara konstitusional oleh Majelis Ulama Indonesia melalui beberapa tokohnya. Wakil Ketua Umum MUI Buya Anwar Abbas selaku pimpinan Muhammadiyah dan juga Ketua MUI Bidang Dakwah Kiai Haji Khalil Nafis pimpinan NU. Lalu ada juga dari aspirasi penolakan konstitusional oleh pimpinan organisasi perempuan Badan Musyawarah Islam Wanita Indonesia BMI-WI. Bahkan ada juga dari Gerakan Indonesia Beradab. Semua agama yang diakui di Indonesia juga tidak membenarkan penyimpangan oleh kaum LGBT itu, apalagi mempropagandakannya penyimpangan moral, etika, dan hukum. Ketentuan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta Undang-Undang KUHP menjadi penting dan menjadi prinsip bersama oleh pemerintah, DPR, dan rakyat Indonesia untuk menolak LGBT dari berbagai agenda propagandanya. Justru dalam rangka kontestasi mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang 1945, aturan hukum yang berlaku di Indonesia, dan menghormati ajaran agama yang diakui di Indonesia. LGBT merupakan bagian yang hanya mementingkan bagiannya sendiri, namun kita tetap sebagai warga negara harus menegakkan hukum yang sesuai. LGBT bukanlah sesuatu yang harus kita lindungi dari hak asasi manusia. Pada dasarnya hak asasi manusia melindungi manusia secara fitrah, yang dimana secara fitrahnya manusia tidak akan pernah menyukai sesama jenis, mau perempuan dengan perempuan, laki-laki dan laki-laki. Walaupun merupakan sebuah bentuk penyimpangan, akan tetapi saya yakin LGBT bukanlah turunan, sehingga masih bisa segera untuk disadarkan. Perilaku LGBT merupakan perilaku yang sangat menyimpang teman-teman, dan kita perlu mencegah dan menentang hal tersebut dari sekarang. LGBT sama sekali tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Maka dari itu, kita sebagai generasi muda harus memperbaikinya dari sekarang. Kalau bukan kita,